Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Petrus Canisius, Santa Zita, dan Santa Lydia Longley. Biografi yang pertama, Santo Petrus Canisius. Petrus Canisius lahir di Belanda. Petrus adalah putra tertua dari Jacob Canis. Ayahnya menjabat sebagai wali kota dan menjadi guru pribadi bagi anak-anak raja di Lorraine. Semasa hidupnya, Petrus menyaksikan pergolakan hebat dalam tubuh gereja oleh munculnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther. Pada umur 14 tahun, Petrus masuk Universitas Cologne dan mencapai gelar magister. Ia bercita-cita menjadi seorang ahli di bidang hukum. Kemudian ia berubah haluan. Ia mulai tertarik dengan kehidupan membiara. Ketertarikannya pada kehidupan membiara ini berkaitan erat dengan cara hidup para pertapa di biara Kartusian yang disaksikannya sendiri selama belajar di Cologne. Karena itu, Petrus Canisius kembali ke Cologne untuk belajar teologi. Di sana ia mengikuti latihan-latihan rohani Santo Ignatius Loyola yang dipimpin oleh Petrus Faber, seorang imam Yesuit yang saleh. Latihan rohani ini sungguh meresap dalam hatinya, sehingga Petrus Canisius memutuskan untuk menjadi seorang imam Yesuit juga. Ia dipanggil ke Roma oleh Santo Ignatius sendiri, dan pada tahun 1548 ia diutus untuk mengajar retorika di sekolah Yesuit pertama di Messina, di Sisilia. Setahun setelah Petrus mengucapkan kaul kekal dalam serikat Yesus, Petrus diangkat menjadi rektor universitas. Melalui khotbah-khotbah dan katekesenya, Petrus Canisius berhasil membangkitkan lagi semangat hidup keagamaan di kalangan umat. Ia menyusun buku katekismusnya yang terkenal, yaitu Ringkasan Ajaran Katolik. Katekismus ini dipakai di seluruh Eropa selama beberapa abad sebagai buku pegangan. Pada tahun 1562, Petrus Canisius mendirikan sebuah kolose di Innsbruck dan mengambil bagian sebagai pembicara dalam Konsili Trenti sebagai teolog kepausan. Petrus Canisius mendirikan sebuah universitas dan membantu membangun sebuah penerbitan Katolik. Pada tahun 1591, Petrus Canisius jatuh sakit, tetapi ia terus menulis hingga kematiannya. Petrus digelari sebagai seorang pujangga gereja yang masyhur. Biografi yang kedua, Santa Zita. Zita dilahirkan di Italia Tengah. Pada umur 12 tahun, Zita menjadi pelayan atau pembantu rumah pada keluarga Pagano, seorang pengusaha tekstil yang kaya. Zita juga bekerja di pabrik tuannya. Sebagai buruh, ia memperlihatkan perilaku yang saleh dan murah hati. Hal ini menimbulkan amarah dari pelayan-pelayan yang lain. Selain itu, ia pun dimarahi oleh tuannya karena mengambil sejumlah besar makanan dan pakaian untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, dia mengunjungi orang-orang sakit dan para tawanan di penjara. Setelah kematiannya, jenazahnya dikuburkan di gereja Santo Frediano di Lucca. Pada tahun 1696, Zita digelari kudus oleh Paus Innocentio XII.
Biografi yang ketiga, Santa Lydia Longley. Lydia Longley lahir di Groton. Dalam usia yang remaja, Lydia terpaksa menggantikannya ibunya yang sudah meninggal dunia untuk mengurusi adik-adiknya. William, ayahnya, mendidik anak-anaknya penuh disiplin, bahkan keras. Mereka dilatih untuk bekerja, berdoa, dan menulis. Lydia dibebani tugas mendampingi adik-adiknya. Setiap hari, di hari Minggu, mereka bersama-sama pergi ke gereja untuk berdoa bersama orang-orang Katolik lainnya dan mendengarkan khotbah. Pada suatu hari, Lydia diperkenalkan pada Suster Mary Bourgeois, pendiri kongregasi tersebut. Pertemuannya dengan Suster Mary Bourgeois menumbuhkan dalam hatinya keinginan untuk menjadi suster. Lydia kemudian dipermandikan menjadi Katolik dengan nama Magdalena. Kemudian ia diterima menjadi suster dengan nama Suster Magdalena. Setelah bertugas selama beberapa tahun, Lydia diutus ke Pulau Orleans untuk menjadi superior biara keluarga kudus di sana. Ia meninggal dunia dan dimakamkan di Kapela Kanak-kanak Yesus di Montreal. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Santo dan Santa selalu berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari dengan penuh iman. Marilah kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.